Shalom anak-anak terkasih, apa kabar kalian? Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah siswa SDK BPK Penabur Sukabumi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Ya, walaupun dalam jarak yang berjauhan, tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baik anak-anak, mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita bersatu dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terkhusus untuk anak-anak-Mu, siswa-siswi SDK BPK Penabur Sukabumi. Pada saat ini Tuhan perkenankan untuk kami melaksanakan ibadah. Bapa, biarlah ibadah yang kami lakukan Tuhan perkenankan, berkati, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati untuk anak-anak-Mu yang berada berjauhan, berkati untuk setiap perangkat yang digunakan, berkati juga untuk Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Ya, baik anak-anak, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Down in My Heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya anak-anak, kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak persiapkan hati dan pikiran untuk mengarahkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, ku ingin dengar ceritanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan
perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Linda. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak melakukan ibadah kami, khususnya ibadah bulanan kami di SDK BPK Penabur Sukabumi. Kami memohon penyertaan-Mu yang besar Tuhan di dalam kami mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin kami, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami dengar, kami simpan di dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kali ini kita akan mengambil satu cerita firman Tuhan dari Alkitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Judulnya, Aku Mau Berani Dalam Bertanggung Jawab. Nah, kita akan mengenal tokoh Yosua dan tokoh Kaleb. Sifat yang kita dapatkan dari cerita ini bahwa sifat pejuang mereka dan pemberani mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka. Nah, anak-anak, siapa? Kira-kira Miss mau tanya nih, di sekolah siapa yang berani jika disuruh untuk bersaksi, memimpin doa, bernyanyi, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya oleh Bapak dan Ibu guru? Tidak usah disuruh, anak-anak sudah langsung menjawab, saya Pak, saya Bu. Nah, anak-anak, kali ini kita diajak untuk berani. Bukan karena anak-anak yang tidak berani, bukan berarti anak-anak itu penakut atau malas dan lain sebagainya, tapi anak-anak itu pemalu. Jadi anak-anak perlu motivasi yang baik ya anak-anak. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak yang berani maju dan melakukan hal-hal yang benar. Anak-anak, kali ini Miss Linda ditemani oleh seorang anak pemberani. Siapakah dia? Mari kita berkenalan anak-anak. Mari. Shalom teman-teman, nama saya Ayulin. Hari ini saya mau menemani firman Tuhan. Boleh ya teman-teman? Boleh. Yuk kita simak cerita keberanian Bapak Yosua dan Kaleb. Yuk anak-anak, kita sama-sama. Nah, kali ini firman Tuhan mengajarkan anak-anak dan teman-teman menjadi pribadi yang berani. Nah, percaya bahwa Tuhan Yesus beserta anak-anak dan teman-teman akan mengambil bagian dalam hal yang Positif dan berani. Mari kita simak cerita keberanian Bapak Yosua dan Kaleb dalam melakukan tugas-tugasnya. Yuk. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb.
dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Anak-anak, orang Kanaan itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, kita akan mendengarkan ciri-ciri orang Kanaan itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Saya, Miss. Saya, yuk. Orang Kanaan ada ciri-cirinya adalah bertubuh besar dan tingginya hampir 2 meter lebih, Miss. Wow. Dan ada lagi jari tangan dan kakinya itu ada 6. Ada 6. Jari tangan kita ada berapa? Ini ada berapa jarinya? Jari tangan kita semua ada 5, Miss. Satu lagi, Miss. Kanaan adalah tanah yang subur dan hasil panennya itu banyak, Miss. Ada madu, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Aku mau. Senang sekali makan buah segar. Yuk anak-anak, kita lanjutkan cerita berikut ini. Ayo, Miss. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu.
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, coba kita lihat anak-anak bahwa pengintai menjadi takut melihat orang-orang Kanaan. Ya, mereka lupa bahwa janji Allah jauh lebih besar. Namun, coba lihat cerita Yosua dan Kaleb tadi. Mereka tetap berani karena mereka mempunyai iman yang besar. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Begitu Aileen, Tuhan mau juga kita menjadi anak-anak yang hanya takut kepada Tuhan Allah saja. Ada yang mau tambahkan Aileen? Ya, mari kita minta kepada Tuhan Yesus agar diberikan keberanian untuk berdoa, bersaksi, menceritakan tentang Tuhan. Kalau kita berani, kita akan diperlakukan dengan luar biasa. Luar biasa anak-anak. Nah, tanggung jawab kita saat ini dalam kondisi pandemik yang kita alami, anak-anak diajak untuk menjaga kesehatan. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan, Aileen? Dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga pola makanan, mengerjakan tugas-tugas, dan tidak merengek-rengek untuk meminta jajan, atau tidak merengek-rengek untuk jalan-jalan. Wah, betul. Anak-anak sudah mau membantu dan melakukan tanggung jawab dengan baik ya, Aileen ya. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita katakan, aku mau berani dalam bertanggung jawab. Demikian anak-anak cerita kita. Mari anak-anak kita tutup ibadah kita. Kita akan dudukkan kepala, pejamkan matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa dipimpin oleh Aileen. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berjanji mau berani dalam bertanggung jawab, melakukan tugas-tugas kami dengan baik dan benar. Ajar kami ya Tuhan, bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat siang. Nah anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan firman Tuhan yang bertema aku mau berani bertanggung jawab, biarlah apa yang sudah kalian dengarkan tadi bisa menjadi bekal kalian untuk melaksanakan, menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, seperti pesan firman tadi, biarlah kita bisa bersinar baginya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar-bersinar meniru Tuhanku. Bersinar-bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar-bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak, kita akan masuk doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi ibadah yang
harum di mata Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas belajar kami, pembelajaran jarak jauh kami. Biar Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir, kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kakak, adik, dan saudara-saudara kami yang lain. Bapa, hidup kami milik Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, terima kasih, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar absen ibadah pada link deskripsi yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.